Akhir pekan ini di Sachsenring, satu nama kembali menulis sejarah, satu keluarga hampir dapat podium ganda, tapi berakhir tragis di detik-detik terakhir. Dan satu pembalap harus terima kenyataan pahit 2 kali jatuh dalam sehari. Ini recap lengkap German GP 2026 race terakhir sebelum MotoGP masuk jeda musim panas dan hasilnya bakal menempel di klasemen selama berminggu-minggu ke depan. Selamat datang lagi di MotoGrid. Di sini kita bongkar setiap drama, strategi, dan momen kunci dari dunia MotoGP biar kalian nggak ketinggalan satu pun cerita penting dari lintasan. Marc Marquez baru aja melakukan sesuatu yang cuman bisa disamai satu orang lain sepanjang sejarah MotoGP. Di Sachsenring akhir pekan ini, dia menyempurnakan perfect weekend, menang sprint hari Sabtu, terus menang lagi di Grand Prix hari Minggu. Dan kemenangan ini adalah kemenangan ke-10 dia di sirkuit yang sama. Itu artinya dia sekarang menyamai rekor legendaris Giacomo Agostini untuk kemenangan terbanyak oleh satu pembalap di satu sirkuit sepanjang sejarah kelas Premier MotoGP. Sachsenring emang dikenal sebagai rumah buat Marc, dan akhir pekan ini dia buktikan lagi kenapa julukan itu pantas disandangnya. Rekor ini bukan cuma soal angka, ini bukti Marc masih jadi kekuatan utama yang harus diperhitungkan di persaingan gelar musim ini. Tapi bukan cuma Marc yang jadi sorotan akhir pekan ini. Adiknya, Alex Marquez, sempat berada di posisi kedua sepanjang race, membayangi sang kakak dari belakang, dan berpeluang besar bawa pulang podium ganda buat keluarga Marquez. Tapi di lap ke-10 dari total 30 lap, saat dia masih menahan posisi keduanya, Alex tergelincir di tikungan terakhir dan langsung kehilangan posisi podium yang sebelumnya sudah di depan mata. Momen ini jadi salah satu titik paling menyayat hati akhir pekan ini, karena Alex sebenarnya tampil solid sepanjang race. Tapi satu kesalahan kecil di momen krusial langsung menghapus semua peluangnya buat berdiri di podium bareng kakaknya sendiri. Kalau Alex punya satu momen buruk, Fabio Di Giannantonio malah punya 2. Dia lebih dulu mengalami crash keras saat sesi warm up pagi harinya. Tapi meskipun begitu, dia tetap memutuskan lanjut pakai spesifikasi aerodinamika terbaru motornya buat Grand Prix. Sayangnya keputusan itu berujung petaka lagi. Di lap keempat race, dia kembali terjatuh. Kali ini motornya sampai terguling masuk ke pengaman pagar udara di lintasan. Untungnya Di Giannantonio dilaporkan baik-baik saja secara fisik, tapi dari sisi hasil, ini jelas jadi salah satu akhir pekan paling menyakitkan buatnya musim ini, apalagi mengingat dia sempat jadi salah satu favorit kuat buat podium berdasarkan performanya di sprint sehari sebelumnya. Cerita paling berdampak jangka panjang akhir pekan ini justru datang dari seseorang yang bahkan nggak ikut race hari Minggu. Marco Bezzecchi yang sempat memimpin klasemen sementara di awal musim, mengalami crash di sesi kualifikasi hari Sabtu dan menderita patah tulang selangka kiri yang bergeser, cedera yang butuh operasi, dan bikin dia harus absen total dari Grand Prix. Karena race ini adalah race terakhir sebelum MotoGP jeda musim panas, absennya Bezzecchi bukan cuma soal kehilangan poin di satu akhir pekan. Ini berarti dia bakal masuk masa jeda dalam kondisi klasemen yang lebih lemah, sementara rival-rivalnya sempat dapat kesempatan buat terus menambah poin. Efeknya bisa terasa sampai berminggu-minggu ke depan. Terakhir, ada satu nama yang harusnya jadi sorotan utama, tapi justru tampil biasa aja, Jorge Martin, yang masuk akhir pekan ini sebagai pemuncak klasemen sementara. Dia cuma berhasil finish di posisi kelima, bahkan sempat nyaris kalah dari Pecco Bagnaia yang mengejar ketat dari belakang sampai lap-lap terakhir. Hasil yang kurang maksimal ini penting dicatat, karena artinya jarak poin Martin ke para pengejarnya di klasemen sekarang menyempit signifikan, terutama ke Marc Marquez yang baru aja mencatat perfect weekend. Masuk masa jeda musim panas dengan momentum yang melambat kayak gini, jelas bukan posisi ideal buat seorang pemuncak klasemen. Akhir pekan ini juga jadi sorotan tersendiri buat kita, karena ada 3 pembalap muda Indonesia yang tampil di Sachsenring. Yang paling bersinar adalah Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Dia mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang tampil tercepat di sesi praktis
Moto3 Sachsenring setelah sempat tercecer di luar zona aman tapi berhasil bangkit di menit-menit akhir sesi. Di race-nya sendiri, Veda finish di posisi ke-8 dan hasil ini berhasil mengangkat posisinya ke peringkat 6 klasemen sementara Moto3 musim ini. Ceritanya beda buat Mario Aji di kelas Moto2. Ini jadi race comeback pertamanya setelah lama absen karena cedera, baru dinyatakan fit beberapa hari sebelum race. Sayangnya, dia terjatuh di tikungan 3 saat race baru memasuki lap ke-10 dan harus puas gagal finish. Hasil ini bikin dia masih tertahan di posisi 27 klasemen sementara Moto2. Ada juga Kiandra Ramadipa yang tampil di Red Bull Rookies Cup seri junior pendamping MotoGP. Di kualifikasi, dia sempat catat waktu tercepat ketiga, lalu naik ke grid kedua setelah salah satu rivalnya kena penalti mundur posisi. Artinya dia start dari barisan depan di race akhir pekan ini. 3 cerita berbeda, tapi sama-sama jadi bukti kalau regenerasi pembalap muda Indonesia di ajang balap dunia terus berjalan. Jadi itu dia recap lengkap German GP, Mark yang samai rekor legenda, drama keluarga Marquez yang berakhir manis pahit, nasib buruk di Gia, cedera yang mengubah peta gelar buat Bezzecchi, dan pemuncak klasemen yang justru melambat di saat kritis. MotoGP sekarang masuk masa jeda sampai British GP awal Agustus. Jadi ini hasil yang bakal menempel cukup lama di kepala kita semua. Menurut kalian, siapa yang paling diuntungkan dari drama akhir pekan ini? Tulis pendapat kalian di komentar, dan subscribe Motogrid biar nggak ketinggalan pas MotoGP balik lagi bulan depan.